Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Candi Saputra dengan NPM 214111067. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu tentang pengantisipasian atau meramalkan dan mengantisipasi masyarakat di masa yang akan datang atau masa depan. Ketika kita melihat ke masa depan, memahami dan mempersiapkan pergeseran demografi, teknologi, industri, dan norma-norma sosial akan sangat penting. Mengapa? Karena dengan mengantisipasi perubahan ini, kita dapat secara proaktif beradaptasi dan berkembang di tahun-tahun mendatang. Pergeseran demografis dan perubahan populasi. Populasi yang menua. Banyak negara yang mengalami peningkatan pesat dalam populasi lansia mereka, yang akan membentuk kembali perawatan kesehatan, layanan sosial, dan tenaga kerja. Yang kedua ada tren urbanisasi. Meningkatnya konsentrasi orang di kota-kota akan membutuhkan solusi inovatif untuk perumahan, transportasi, dan manajemen sumber daya di kota-kota tersebut. Migrasi global. Peningkatan mobilitas migrasi yang ada akan mengarah pada masyarakat yang lebih untuk aware atau paham tentang migrasi tersebut. Kemajuan teknologi dan dampaknya. Ada 4 kemajuan teknologi dan dampaknya. Yang pertama adalah kecerdasan buatan atau AI. AI akan mengotomatisasikan banyak tugas, mengubah industri dan pasar kerja. Yang kedua ada energi terbarukan. Transisi menuju energi bersih akan membentuk kembali infrastruktur dan energi kita dalam memproduksinya. Yang ketiga ada bioteknologi. Kemajuan dalam genetika dan kedokteran akan meningkatkan kemampuan dan kesehatan manusia itu sendiri. Yang keempat, komputasi kuantum. Komputasi kuantum akan merevolusi pemrosesan data dan pemecahan masalah. Selanjutnya, industri yang sedang berkembang dan tren di pasar kerja. Energi terbarukan. Meningkatnya permintaan untuk solusi energi berkelanjutan akan menciptakan lapangan kerja baru di industri surya, angin, dan panas bumi. Selanjutnya, teknologi kesehatan. Kemajuan dalam perangkat medis, telemedicine, dan obat-obat yang dipersonalisasikan akan mendorong pertumbuhan pekerjaan di sektor perawatan. Yang ketiga, keamanan cyber atau cyber security. Meningkatnya ketergantungan pada sistem digital akan menciptakan permintaan yang tinggi untuk profesional keamanan cyber yang terampil. Tentu saja, yang terakhir adalah ilmu data. Ketika data menjadi lebih berharga, kebutuhan akan analisis data, ilmuwan, dan manajer akan terus meningkat. Pertimbangan keberlanjutan dan lingkungan. Yang pertama, energi terbarukan. Transisi ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan tenaga air untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, manufaktur berkelanjutan. Menerapkan prinsip ekonomi sirkular untuk menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengurangi limbah dalam proses industrinya. Terakhir, solusi berbasis alam. Memanfaatkan kekuatan ekosistem alami untuk mengatasi perubahan iklim dan tantangan lingkungan. Mengubah norma sosial dan dinamika budaya. Keberagaman dan inklusi. Penerimaan dan representasi yang lebih besar dari beragam budaya, identitas, dan perspektif. Yang kedua, pengaturan kerja yang fleksibel. Munculnya keseimbangan kerja jarak jauh dan kehidupan kerja sebagai prioritas bagi karyawannya. Yang ketiga, komunitas online. Pertumbuhan komunitas virtual dan koneksi sosial di ruang digital. Yang terakhir, ada meningkatnya permintaan konsumen akan produk yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Potensi, tantangan, dan gangguan dari masa depan. Pertama, perubahan iklim. Dampak pemanasan global terhadap ekosistem, infrastruktur, dan imigrasi manusia tentu akan berdampak sangat besar jika tidak ditanggulangi dengan cepat. Yang kedua, ancaman cyber.
meningkatnya resiko serangan dunia maya, dan kebutuhan akan keamanan digital yang kuat. Yang ketiga, economic instability, fluktuasi pasar yang tidak dapat diprediksi, dan potensi kritis keuangan. Yang keempat, ketimpangan sosial, mengatasi kesenjangan yang melebar antara orang kaya dan orang kurang kaya, atau orang kurang beruntung. Selanjutnya adalah strategi untuk beradaptasi dan berkembang di masa depan. Pembelajaran seumur hidup, terus mengembangkan keterampilan baru untuk tetap relevan di pasar kerja yang berubah dengan cepat. Membangun ketahanan, menumbuhkan kemampuan untuk beradaptasi dan pulih dari tantangan dan gangguan yang tidak terduga. Yang ketiga ada inovasi kolaboratif, membina kolaborasi lintas disiplin untuk mengembangkan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks. Yang terakhir, ada sustainability mindset, mengadopsi praktik ramah lingkungan dan pendekatan jangka panjang dan berkelanjutan untuk keputusan pribadi dan profesional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.